Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita ya, perencanaan pembelajaran. Ini perkuliahan terakhir ya, sebelum besok minggu depan UTS ya. Ya. Wah, ini saya seperti sedang berada di antara pepohonan padi yang menghijau ya. Menyegarkan sekali ya warnanya ya. Ya, kita akan melanjutkan materi kita ya, masih seputar komponen-komponen perencanaan ya. Nah, ya, ini komponen perencanaan yang terakhir ya, yang kita pelajari, yaitu tentang penilaian. Ya, ini penilaian ini juga menjadi tugas guru ya untuk melakukan penilaian. Ya, baiklah. Ada beberapa istilah ya yang terkait dengan penilaian ya. Ini ada istilah pengukuran, assessment, dan evaluasi. Ya, kita mulai dari pengukuran ya, atau measurement ini. Ya, menurut Alan Daniel, ya, pengukuran adalah penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu. Jadi ini pengukuran itu terkait dengan angka ya. Angka yang menggambarkan kondisi individu ya dalam hal apa ya yang akan kita ukur nanti ya. Nah, ini kalau siswa ya siswa yang akan kita ukur ya. Nah, kalau benda ya kita ngukur benda ya seperti kita ukur benda ya. Ya mungkin gambarannya ya tidak jauh berbeda ya. Misalnya nih ada pulpen ya. Ini kita ukur ya dari sini sampai sini ya. Hasilnya berapa? Nah, itu kita tentukan dalam angka. Misalnya ini hasilnya adalah 10 cm. Nah, berarti ini kita sedang melakukan pengukuran ya. Menetapkan angka terhadap benda ini gitu ya. Itu pengukuran ya. Kalau dalam pembelajaran ya, nah berarti nanti siswa yang akan kita ukur ya, dan kemudian kita angkakan ya. Tapi bukan berarti mengukur tinggi badan ya, berat badan enggak, bukan gitu ya. Tapi mengukur kompetensi ya, siswa dalam suatu pembelajaran tertentu ya. Nah, itu yang akan kita ukur. Nah, ini pengukurannya. Ya, ini ada pendapat lagi, pengukuran adalah penetapan angka terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu ya ini. Nah, jadi ada aturannya ya. Nah, dalam pembelajaran juga ada aturannya ya. Kalau tadi pulpen itu dengan aturan sentimeter ya, sentimeter. Nanti kalau pembelajaran ya ada aturan-aturan untuk melakukan pengukuran ya. Nah, jadi dengan demikian pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik ya. Deskripsi yang mengandung atau bersifat angka ya. Dari suatu tingkatan di mana seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu ya. Jadi mengukur siswa ya dalam hal apanya ya, dalam aspek apa yang akan kita ukur ya. Nah, tapi kemudian itu diaktualisasikan dalam bentuk angka ya, diwujudkan dalam bentuk angka. Ini pengukuran. Nah, berikutnya adalah assessment. Assessment ini adalah proses pengumpulan informasi guna membuat keputusan. Jadi kalau ini prosesnya ya, proses mengumpulkan informasi ya. Nah, untuk membuat keputusan ya, nah nanti apa keputusan dari berdasarkan informasi itu ya. Jadi misalnya tadi kita akan membuat suatu keputusan ini panjang pulpen ini berapa. Nah, kita kumpulkan informasi ya. Nah, dengan cara misalnya kita meminta orang untuk mengukur ini. Dan kita dapat informasi dari orang itu, oh panjangnya 10 cm Pak. Nah, kita berarti sedang mencari informasi ya tentang pulpen ini ya untuk mengambil suatu ketetapan bahwa pulpen ini panjangnya 10 cm. Nah, itu misalnya ini namanya assessment ya. Assessment juga dapat didefinisikan sebagai proses dari pengumpulan dan pengujian informasi untuk meningkatkan kejelasan pengertian tentang apa yang sudah dipelajari oleh pembelajar atau siswa dari pengalaman-pengalamannya. Nah, intinya adalah pengumpulan informasi ya. Nah, dengan demikian assessment ya, ini sering juga diartikan penilaian ya, adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan berbagai teknik untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar atau kompetensi siswa telah tercapai. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang siswa ini.
proses untuk memperoleh informasi tentang sampai di mana ya hasil belajar yang sudah diperoleh oleh siswa. Nah, cara-caranya banyak ya, cara-cara untuk memperoleh informasi itu ya, ya bisa dengan instrumen-instrumen ya, instrumen-instrumen untuk melakukan assessment ya atau penilaian ini. Nah, ini pengertian menurut peraturan pemerintah ya, tahun 2005 ya. Assessment atau penilaian adalah proses pengambilan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Ya, bersama ya pengertiannya ya. Jadi pengambilan dan pengolahan informasi di mana berdasarkan informasi itu ya itu bisa ditentukan ya tingkat pencapaian belajar siswa. Nah ini. Nah dari beberapa istilah itu di atas ya dapat kita simpulkan ya. Yang pertama bahwa asesmen merupakan kegiatan mengumpulkan informasi ya karakter siswa yang dilakukan secara sistematis ya. Informasinya dilakukan pengumpulan informasinya dilakukan secara sistematis ya, bukan asal-asalan ya. Tapi ada langkah-langkahnya untuk menggali informasi itu ya. Nah, ya jadi kalau kita ingin menggali informasi sejauh mana sih ke pencapaian belajar siswa dalam hal memahami tentang pengertian sejarah misalnya paling sederhana lah ya. Sejauh mana ya? Ya kita gali informasinya dulu dari hal sejarah ya, dari pertanyaan apakah makna sejarah misalnya. Dari itu dulu ya. Nah, terus baru kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya pertanyaan yang lebih kompleks terus ya, lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, itu nanti cara-cara yang runtut gitu ya. Tujuan utamanya adalah menginterpretasikan perbedaan dalam pola-pola belajar siswa ya. Jadi dengan asesmen itu nanti akan kelihatan ya. Oh ya maaf ada sedikit gangguan sinyal ini ya. Ya baik, ini kita lanjutkan. Asesmen dapat membantu guru memfokuskan diri pada strategi belajar yang efisien dan yang tepat ya. Jadi dengan asesmen ya guru akan bisa fokus ya pada strategi mengajar yang efisien dan tepat ya. Nanti dengan hasil asesmen itu nanti kira-kira kekurangannya di mana, kelemahannya di mana ya. Dalam hal apa pencapaian siswa itu belum maksimal ya, belum optimal ya. Dalam hal apa pencapaian belajar siswa itu sudah maksimal. Nah itu bisa menjadikan pijakan bagi guru untuk menentukan strategi apa yang akan dilakukan ya untuk lebih meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Asesmen pada dasarnya merupakan proses yang ya terus menerus ya, terus begitu ya. Jadi kalau pengukur kan sudah selesai ya, sudah ketemu angkanya ya sudah ya. Tapi kalau asesmen terus menerus ya, berkelanjutan ya. Mungkin masih ada proses yang perlu diperbaiki ya, sehingga terus meningkat gitu ya. Nah berikutnya evaluasi. Masih. Menurut Tyler ini, evaluasi merupakan proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Nah, kalau ini sudah lebih luas lagi lingkupnya ya, evaluasi ya. Kalau tadi ya capaian belajar saja, ya, tapi ini sudah lebih dari itu ya. Prosesnya sudah mengarah pada tujuan pendidikan ya. Jadi ini lebih luas ya. Sudah tercapai belum tujuan pendidikannya. Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan untuk dalam menentukan alternatif keputusan. Ini terkait dengan keputusannya. Hasil evaluasi program pembelajaran misalnya ya dalam satu semester ya, atau dalam satu semester itu, nah itu nanti akan bisa dijadikan
dasar ya untuk mengambil keputusan di semester berikutnya gitu. Berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, ya. Berharga atau tidak ya. Dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksananya. Ya. Jadi misalnya di sekolah ada program pendidikan karakter ya. Di berbagai mata pelajaran itu ada program pendidikan karakter ya. Di sejarah juga ada itu ya misalnya ya. Nah itu dievaluasi ya dalam satu semester ya. Nah, gimana nih ini sudah ada tanda-tanda indikasi keberhasilan pendidikan karakter dalam belajar sejarah belum ya? Kalau sudah ada tanda-tanda keberhasilan apa indikatornya ya? Kalau belum apa indikatornya ya? Dievaluasi ya. Di mana kekurangannya, di mana kekuatannya ya. Nah, sehingga semester berikutnya seandainya masih ada banyak kekurangan ya, pendidikan karakter belum banyak menunjukkan indikasi keberhasilan ya akan dilakukan perbaikan-perbaikan di semester berikutnya ya sehingga pendidikan karakter berjalan lebih optimal dan mencapai tujuannya. Tujuannya akan lebih tercapai ya dengan indikator-indikator yang lebih baik gitu. Nah, ini evaluasi ya. Jadi dengan demikian ya ini lebih luas ruang lingkupnya ya untuk cakupannya ya. Nah berikutnya ya selain ada perbedaan istilah itu istilah-istilah tadi bisa kita cermati tentang hubungannya ya, hubungan pengukuran, asesmen dan evaluasi. Asesmen dapat saja dilakukan tanpa evaluasi, tetapi tidak akan mungkin melakukan evaluasi tanpa melakukan asesmen ya. Asesmen idealnya dilakukan secara terus-menerus, sedangkan evaluasi boleh jadi dilakukan cukup banyak sekali waktu ya ini. Jadi asesmen selesai nggak masalah ya, tidak ada masalah ya. Tapi kalau evaluasi itu tidak bisa dilakukan tanpa sebelumnya melakukan asesmen ya, karena dasar untuk melakukan evaluasi adalah asesmen. Ya, tahu di mana kekurangan dan kelemahannya kan dari asesmen gitu ya, dari proses pengumpulan informasi tadi gitu ya. Nah, barulah bisa melakukan evaluasi ya. Tapi dalam jangka waktu yang tertentu ya, yang lebih lama ya, satu semester misalnya itu ya. Nah, itu berdasarkan pengumpulan informasi program selama satu semester ya, itu dievaluasi ya. Satu semester saja cukup misalnya ya. Nah, tapi kalau asesmen itu ya dari awal semester, ya, tengah semester, ya, sampai akhir semester ya itu terus dilakukan pengumpulan informasi ya untuk menentukan ketercapaian belajar siswa ya seperti ada kuliah ini ya. Mulai awal semester ya, kemudian mungkin seperempat semester sudah ada kuis ya, sudah ada kuis ya. Kemudian setengah semester ada UTS ya. Nah, terus sampai akhir semester ya itu merupakan proses pengumpulan informasi untuk memantau ya ketercapaian belajar mahasiswa. Ya. Pengukuran asesmen dan evaluasi bersifat hierarkis dan simultan ya. Maksudnya kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan ya dan atau bersamaan ya. Yaitu mulai dari mengembangkan instrumen untuk pengukuran ya. Kemudian mengadakan pengukuran, melakukan asesmen dan kemudian melakukan evaluasi ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah pengukuran dulu. Melakukan pengukuran. Nah, sebelum melakukan pengukuran maka dibuat instrumennya. Instrumen pengukuran. Nah, apa misalnya? Nah, apa tes objektif ya kalau di sekolah ya. Tes IC ya, itu kan instrumennya ya. Nah, dari instrumen itu kemudian diimplementasikan ya. Nah, hasil implementasi dari instrumen itu nanti kan akan memperoleh informasi ya tentang ketercapaian belajar. Nah, itulah proses asesmen ya. Mengumpulkan informasi dengan instrumen pengukuran tadi ya. Dan itu bisa dilakukan berkali-kali ya. Ya seperti ada tadi saya contohkan ya. Mungkin ada kuis 1 ya, ada UTS, ada kuis 2 ya. Itu kan masing-masing ada instrumennya ya. Ada soal-soalnya lah, ada soal tesnya apa, urean ya. Kalau Anda ya urean lah ya. So, itu. Nah, baru setelah dari proses instrumen ya, kemudian diimplementasikan sehingga kita dapat informasi hasilnya, kemudian dievaluasi ya. Wah, ini kekurangannya di mana, kelebihannya di mana ya. Oh, kekurangannya ternyata
banyak siswa yang masih belum bisa, misalnya kalau itu soal itu Urian ya, belum bisa menjelaskan sebuah pertanyaan dengan lebih rinci gitu. Nah, pertanyaan hanya dijawab global saja ya, gambaran umum saja ya. Pendek-pendek pertanyaannya, apa jawabannya gitu ya. Ini kelemahannya ya. Ya betul ya pertanyaannya, tapi ya jawabannya pendek-pendek, ya, sehingga pembaca ya atau guru ya yang mengoreksi ya, wah ya sebenarnya ini betul, tapi penjelasannya kok sangat singkat sekali ya, sehingga bisa menimbulkan apa pemahaman yang kurang ini ya, kurang menyeluruh ya, hanya jawabannya hanya beberapa kata saja misalnya, walaupun intinya itu ya bisa ditangkap ya. Tapi kalau orang lain yang membaca ya, yang siswa menjelaskan dengan cara seperti itu ya, bisa jadi orang lain nggak paham ya. Nah ini bedanya pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Nah, kemudian tujuan dan prinsip penilaian ya. Penilaian biasanya sering ya artinya asesmen ya, menggunakan istilah asesmen biasanya penilaian gitu ya. Yang pertama untuk mendiagnosa kelebihan dan kelemahan siswa dalam belajar itu tadi ya sudah ada saya jelaskan ya. Memonitor kemajuan siswa ya, sudah sejauh mana siswa mencapai tingkat keberhasilan dalam belajar ya. Ya kalau pembelajaran sudah berlangsung setengah semester ya, sejauh mana sudah sampai mana ini kemajuan belajarnya ya. Wah, sudah mencapai 50% atau baru 20%, ya. Nah, itu bisa untuk memantau itu ya kemajuan belajarnya ya. Kemudian untuk menentukan jenjang kemampuan siswa ya nih. Jadi setiap siswa kan beda-beda ya. Nah, sehingga ketika mengikuti pembelajaran pun tingkat ketercapaiannya bisa berbeda-beda ya. Itu bisa diidentifikasi ya. Identifikasi ya. Sejauh mana ya kompetensi yang diperoleh oleh masing-masing siswa gitu. Kemudian menentukan efektivitas pembelajarannya. Jadi ya dengan asesmen itu nanti kan akan kelihatan ya. Wah, tingkat ketercapaiannya sudah efektif atau belum ya. Wah, ternyata masih belum banyak yang tuntas ya belajarnya ya. Nah, ini berarti belum efektif ya, maka ya perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Kemudian mempengaruhi persepsi publik tentang efektivitas pembelajaran, yaitu dengan data hasil asesmen, maka itu menjadi dasar argumen bahwa wah ini loh ketercapaian belajar siswa kita ya. Misalnya ada komite atau orang tua yang bertanya ya, wah kan ada datanya ya, wah ini datanya Pak Bu ini tingkat keberhasilan siswa kita cukup bagus ini, nah, itu ya. Yang membangun persepsi yang baik ya bahwa tingkat ketercapaian belajar siswa di sekolah itu baik gitu. Dasar melaksanakan asesmen pembelajaran, guru dapat mendiagnosis kemudahan dan kesulitan belajar ya tadi ya, sekaligus memantau kemajuan belajarnya sehingga secara tepat dapat menentukan strategi mana yang perlu pengayaan dan mana yang perlu remedial ya, perlu mengulang ya. Nah, jadi ada siswa yang sudah ya hampir maksimal ya ketercapaian belajarnya, tinggal memperkaya saja. Atau ada yang masih di bawah standar ya, maka perlu dilakukan remedial gitu ya. Nah, ya tujuannya agar semua siswa dapat mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Ya. Di samping itu, guru dapat mengetahui seberapa tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Gitu ya. Untuk mengetahui ya, sudah sejauh mana sih kompetensi yang dimiliki oleh siswa ya, sesuai dengan standar ya. Dengan melaksanakan asesmen, guru mengetahui kekuatan dan kelemahannya peserta didik dalam pencapaian kompetensi ya, sehingga guru dapat secara langsung memberikan umpan balik kepada peserta didik ya, di mana kekurangan masing-masing siswa ya dalam memperoleh potensi ya. Maka dari informasi itu ya, dari hasil asesmen ini bisa digunakan untuk menjadi dasar guru akan melakukan treatment perlakuan yang bagaimana terhadap siswa itu ya. Nah, jadi umpan balik ya tadi kita ya ini. Nah ini juga hasil asesmen bisa untuk memberikan informasi kepada orang tua ya, atau komite ya ini. Nah, jadi kalau kita guru tanya tentang ketercapaian belajar siswa bisa menjawab ya karena ada datanya ini.
Juga bisa menjadi informasi tentang kemajuan siswa ya ini. Sejauh mana kemajuan siswa ya bisa dilihat dengan data hasil asesmen ya. Kemudian prinsip-prinsip asesmen ya, ini penting ya. Besok kalau kita melakukan penilaian ya, itu harus komprehensif menyeluruh ya. Ya. Semua aspek yang sudah sudah mengalami proses pembelajaran semuanya diukur. Kalau pembelajaran itu semuanya mengandung aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, ya semuanya diukur ya. Sehingga komprehensif ya, menyeluruh ya. Berorientasi pada kompetensi. Jadi kepada kecakapan, pada kompetensi siswa ya. Yang untuk dalam rangka untuk mengukur ya, memperoleh informasi tentang kompetensi siswa. Ya, kompetensi dalam kognitif, dalam afektif ya, dalam psikomotorik ya, itu semuanya kompetensi ya. Kemudian terbuka ya, adil dan objektif ya. Ini ya apa namanya? Ya harus fair ya, harus objektif ya pilihannya ya. Tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang sifatnya personal ya, sifatnya individual ya. Berkelimbangan terus-menerus ya itu. Assessment itu dilakukan terus-menerus ya, sehingga akan semakin baik, semakin baik, semakin baik gitu ya. Bermakna ya. Artinya dengan assessment itu siswa memiliki atau bisa mengambil suatu makna ya. Ya mungkin kita rasakan ya kalau kita ujian ya, mengerjakan soal ya kan sepertinya kita juga seperti sambil belajar juga ya, sedang belajar juga ya. Oh iya ternyata tadi soalnya ini ya. Oh iya ini, wah iya ini saya ingat lagi nih. Oh iya ini, wah setelah ternyata saya bisa mengungkap hal-hal yang saya menjadi jawaban saya dan itu wah ternyata ya saya seperti memperoleh apa ya, memperoleh suatu pemaknaan baru ya atau informasi baru ya. Nah, itu dengan ujian ya. Kadang-kadang begitu kita kan ya. Mengerjakan ujian tapi setelah keluar dari ujian, oh iya, wah iya tadi itu, iya benar ini. Wah iya, untunglah saya tadi ada terlintas berpikir seperti itu ya, sehingga ya, saya mendapatkan sesuatu yang baru dengan mengerjakan soal itu misalnya. Terpadu sistematis dan menggunakan acuan patokan, jadi ada standarnya ya, ada patokannya gitu ya. Mendidik dan akuntabel. Ini asesmen itu bersifat mendidik ya, bukan menghakimi ya. Jadi ada unsur edukatifnya ya. Nah, sehingga ketika kita menyusun butir-butir instrumen ya soal-soal itu ya harus ada unsur edukatifnya ya. Nah, bahwa di dalam siswa menjawab soal-soal itu, wah nanti siswa ada nuansa edukatifnya di situ, merasakan ada sesuatu yang bernilai edukatif gitu ya. Bukan misalnya dengan mengerjakan soal itu ya mengikuti asesmen malah siswa merasa terintimidasi gitu ya. Merasa dihakimi gitu ya atau divonis gitu ya. Ini ya. Berarti tidak ada unsur edukatifnya ya. Dan akuntabel ya dapat dipertanggungjawabkan ya karena menggunakan standar-standar tertentu ya. Sehingga kalau guru menggunakan soal ya, apalagi kalau itu nanti berlaku misalnya soal yang berlaku secara nasional ya, itu kan harus dapat dipertanggungjawabkan soalnya ya melalui uji-uji ya, melalui berbagai uji coba gitu ya, atau diuji ahli ya, uji validasi dan sebagainya. Ini harus sahih ya, harus valid ya. Jadi tidak mengandung bias ya atau tidak ada apa namanya tidak apa ya kebalikannya sahih ya tidak dapat dipercaya ya tidak valid ya handal bisa diandalkan ya bahwa instrumen asesmen itu bisa betul-betul untuk mengukur ya atau memperoleh informasi tentang kondisi siswa ya, tentang kepencapaian belajar siswa ya. Jadi bisa diandalkan lah ya soal instrumen itu ya evaluasi itu ya objektif ya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya subjektif ya. Seimbang ya seimbang antara ranah kognisinya, afektif dan psikomotoriknya ya seimbang ya. Kemudian bisa membedakan, artinya karena ini kan akan untuk mengetahui kondisi ketercapaian belajar siswa. Maka evaluasi itu, asesmen itu harus bisa mengungkap kondisi siswa itu yang tentunya nanti hasilnya akan berbeda-beda ya, karena kondisi siswa yang berbeda-beda gitu. Oh siswa ini ketercapaiannya sudah
80%. Siswa ini 79%. Nah, kan sudah berbeda ya. Ya mungkin ada yang sama ya, 80% ya. Tapi kan satu kelas nggak mungkin semuanya sama ya. Semuanya nilai 80 itu kan nggak mungkin ya. Pasti ada perbedaan-perbedaan gitu. Dan adil ya, adil fair ya. Kemudian praktis ya. Jadi tidak menyulitkan guru sendiri dan juga tidak menyulitkan siswa sendiri ya. Jadi instrumen asesmennya itu ya. Jadi kita dievaluasi atau kita melakukan evaluasi malah kita repot sendiri ya. Siswa juga repot ya. Semakin merepotkan siswa gitu ya. Ini ya, praktis ini. Nah ini. Nah gitu para mahasiswa ya. Nah, terkait dengan penilaian belajar siswa ya. Nah ini ya semoga bisa dipahami ya. Ya sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya setelah UTS ya. Ya silakan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi UTS minggu depan ya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.